Keluarga A merupakan keluarga yang berasal dari budaya Batak yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kepala keluarga yaitu ayah dari keluarga A bermarga Sinaga yang bekerja sebagai seorang wira swasta, dan ibu bermarga Nasution yang bekerja sebagai seorang PNS. Keluarga A memiliki 3 orang anak perempuan. Anak pertama merupakan murid kelas 7 SMP, anak kedua berada di kelas 3 SD, dan anak ketiga masih menduduki kelas 1 SD. Keluarga A cukup tegas terhadap anak-anaknya. Orang tua dari keluarga A senantiasa memberikan peraturan untuk dipatuhi, terutama peraturan terkait agama seperti pelaksanaan ibadah. Anak-anak dari keluarga A cukup penurut, namun terkadang orang tua tetap harus mengingatkan agar anak-anaknya melakukan tugas yang diperintahkan oleh orang tua. Secara umum, keluarga A menerapkan peraturan yang bersumber dari orang tua. Namun dalam menerapkan peraturan, orang tua tetap mendengarkan apabila anak-anaknya memberikan pendapat. Bagi orang tua, yang terpenting ialah kebaikan bagi anak-anak mereka. Dalam pembagian peran, ayah dan ibu di keluarga A sama-sama bekerja untuk menafkahi keluarga. Namun, dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak secara fisik, sebagian besar perannya dilakukan oleh ibu. Ayah hanya membantu sesekali apabila ketika ibu meminta pertolongan, yaitu ketika ibu tidak sempat mengerjakan atau sedang kerepotan. Baik ayah maupun ibu dalam keluarga A menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara verbal maupun non-verbal, seperti mencium, memeluk, membelai, memanggil anak dengan panggilan sayang, juga mengajak anak bercanda dan bercerita. Hanya saja, intensitas pemberian kasih sayang secara verbal oleh ayah lebih sedikit dibanding dari ibu. Pemberian kasih sayang kepada anak diberikan sama rata, tidak ada yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit. Komunikasi dalam keluarga A terjadi secara intens yang dilakukan dengan komunikasi langsung antara orang tua dengan anak maupun antar orang tua. Orang tua menyamaratakan cara komunikasi terhadap anak-anaknya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terkadang, orang tua menggunakan intonasi yang tegas dalam berbicara, terkadang juga menggunakan intonasi yang lembut. Walaupun tinggal di daerah yang kental dengan budaya Batak, keluarga tetap berkomunikasi dengan anggota keluarganya menggunakan bahasa Indonesia. Keluarga senantiasa menghormati posisi ayah sebagai kepala keluarga. Sehingga dalam menentukan suatu keputusan, keluarga A senantiasa menanyakan persetujuan dari ayah. Ibu juga menjadi penentu keputusan, terutama dalam keperluan rumah tangga, juga keperluan anak-anaknya. Dalam menentukan keputusan, keluarga A senantiasa mendengarkan pendapat anak-anaknya, selama tidak melanggar prinsip agama dan juga orang tua mampu dalam memenuhinya. Keluarga B merupakan keluarga yang berasal dari 2 budaya yang berbeda, yakni ayah dari budaya Sunda dan ibu dari budaya Betawi yang kini berdomisili di Cianjur. Ayah dan ibu di keluarga B memiliki pekerjaan wira swasta dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu anak pertama yang berusia 9 tahun dan anak kedua berusia 3,5 tahun. Disiplin strategi yang diterapkan di keluarga B yaitu dengan menerapkan sebuah aturan yang bersifat mutlak dengan tujuan membentuk kebiasaan dan perilaku yang baik seperti teratur sholat 5 waktu, menerapkan waktu belajar dan bermain untuk anak-anaknya. Apabila aturan ini dilanggar, maka akan dikenai sanksi seperti menyita smartphone anak, mengurangi uang jajan maupun hukuman berupa fisik seperti mencubitnya. Selain itu, di keluarga B juga menerapkan sistem menabung baru bisa membeli barang. Hal ini salah satu disiplin agar anak giat menabung. Namun, apabila anak rewel ingin dibelikan mainan, orang tua memberikan pengertian dan nasihat jika ingin membeli barang harus menabung terlebih dahulu. Dan perhatikan juga manfaat dari barang tersebut, atau bisa juga memberikan tantangan kepada anak jika juara kelas akan dibelikan mainan yang anak inginkan.
Dalam mengurus anak, ibu tidak bekerja sendiri. Ibu dan ayah bekerja sama karena bagi mereka, mengurus anak bukanlah pekerjaan seseorang, melainkan pekerjaan dua orang yang telah menjadi ayah dan ibu. Begitupun dalam mengerjakan pekerjaan rumah, keluarga B menerapkan sistem bagi tugas. Misalnya, jika ayah memasak dan mencuci baju, maka ibu mencuci piring, menjemur baju, dan menyetrika pakaian. Dalam mengungkapkan kasih sayang antara ibu dan ayah tentunya berbeda. Ibu lebih intens dalam mengelus rambut, memberikan pujian, dan merangkul. Namun ayah lebih terkesan dingin. Ungkapan sayangnya hanya sebatas memberikan apa yang dibutuhkan anak dan hadiah ketika anak ulang tahun maupun juara kelas. Ungkapan cinta antara ibu dan ayah untuk anak secara verbal jarang dilakukan. Pola komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak cukup intens, baik verbal maupun nonverbal. Hal-hal yang dibicarakan biasanya mengenai tugas sekolah, topik pengenalan agama, dan topik perilaku yang baik. Anak juga sering bercerita tentang apa yang ia lakukan dan menceritakan peristiwa yang ia lihat. Ayah dan ibu juga seringkali memberikan nasihat-nasihat dan hikmah kehidupan kepada kedua anaknya dengan penyampaian yang berbeda. Dalam menjalin komunikasi sehari-hari, keluarga B menggunakan dalam strata keluarga yang menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah utama adalah ayah. Segala keputusan mutlak ada di tangan ayah. Jadi, bagaimanapun pendapat ibu maupun anak tetap harus mendiskusikannya kepada ayah sebagai kepala keluarga yang patut dihormati. Namun dalam urusan rumah tangga, khususnya keperluan dapur dan keperluan anak-anaknya, keputusan ada di tangan ibu. Anak boleh mengutarakan pendapatnya dan akan dituruti selama tidak melanggar prinsip agama dan orang tua mampu untuk memenuhinya. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga A dan keluarga B. Kedua keluarga tersebut menerapkan suatu peraturan di mana peraturan tersebut dibuat oleh kedua orang tua. Anak akan mendapatkan hukuman apabila peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan. Pada keluarga A, apabila anak ingin mendapatkan sesuatu, maka orang tua akan memberikannya. Namun apabila orang tua belum bisa memberikannya, maka anak akan diberi pengertian. Berbeda dengan keluarga B, apabila anak ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka harus berusaha terlebih dahulu, misalnya dengan menabung. Peran ayah di kedua keluarga tersebut sama, yaitu sebagai pencari nafkah utama, sedangkan ibu mengurus rumah tangga. Namun dalam hal pengasuhan anak, di keluarga A, pengasuhan lebih dilakukan oleh ibu, dan ayah akan membantu apabila diminta oleh ibu. Pada keluarga B, pengasuhan dilakukan oleh kedua orang tua. Pekerjaan rumah tangga juga dilakukan oleh kedua orang tua, yaitu dengan melakukan pembagian tugas. Pada keluarga A, pemberian kasih sayang lebih intens dilakukan oleh ibu. Hal ini dapat dilihat di mana ibu lebih sering memeluk atau mengelus kepala anak dibandingkan dengan ayah. Pada keluarga B juga serupa, ibu lebih memberikan kasih sayang lebih intens kepada anak dibandingkan dengan ayah. Ibu lebih sering memeluk ataupun mengelus kepala mereka atau memberikan pujian. Sedangkan ayah, pemberian kasih sayang dilakukan dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak mereka. Kedua keluarga memiliki pola komunikasi yang sama, di mana terdapat komunikasi secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Orang tua biasanya akan memberikan nasihat kepada anak-anak mereka, dan anak-anak lebih sering bercerita kepada orang tua mereka. Dalam hal strata keluarga, ayah memiliki tingkat yang paling tinggi, di mana ayah adalah kepala keluarga. Semua keputusan yang akan diambil harus mendapat persetujuan dari ayah, terutama yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Analisis potensi
Kompetensi, penyebab persamaan dan perbedaan. Berdasarkan deskripsi dari dua keluarga yang sudah kelompok kami buat, terdapat keluarga A dan keluarga B. Keluarga A ini berasal dari suku Batak dan lebih dominan menggunakan gaya pengasuhan otoritatif. Sedangkan keluarga B itu berasal dari suku Sunda Betawi, lebih dominan menggunakan gaya pengasuhan otoriter. Ditilik dari budaya, Batak itu lebih keras daripada suku Betawi Sunda. Gaya pengasuhan kedua keluarga ini dapat disimpulkan tidak representatif terhadap budaya karena suku Sunda Betawi yang justru menggunakan gaya pengasuhan otoriter atau lebih keras. Dapat disimpulkan ada kemungkinan bahwa gaya pengasuhan timbul karena latar belakang keluarga ayah dan ibu, atau mungkin bisa juga kepribadian dari ayah dan ibu itu sendiri. Dalam hal pemberian kasih sayang, keluarga A ini lebih dominan di tangan ibu. Apabila dilihat berdasarkan deskripsi keluarga A ini membagi peran rumah tangga seperti mengurus rumah, anak, dan itu di tangan ibu, sedangkan ayah fokus ke pekerjaan. Dari situlah kemungkinan kasih sayang yang diberikan itu lebih banyak dari ibu. Sedangkan pada keluarga B ada pembagian peran pengasuhan di sini. Ayah dan ibu ikut andil dalam pengasuhan dan ada pembagian peran dalam mengurus rumah tangga, sehingga pemberian kasih sayang juga dari kedua orang tua. Namun beda peran ibu lebih kepada kasih sayang, ayah lebih pada pemenuhan kebutuhan anak. Kemungkinan ada beberapa perbedaan prinsip dari kedua keluarga dalam hal pengasuhan pembagian tugas rumah tangga. Pembagian peran rumah tangga dari kedua keluarga sama, yaitu ibu memegang urusan rumah tangga dan ayah sebagai pencari nafkah utama. Hal ini sesuai dengan pembagian peran kebanyakan keluarga di Indonesia yang memfokuskan peran ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengurus rumah tangga. Jadi dalam hal ini kedua keluarga mengikuti tradisi turun-temurun. Kesimpulan dari analisis ini adalah keluarga A dengan latar belakang budaya Batak memiliki beberapa persamaan dan perbedaan pengasuhan dengan keluarga B dengan latar belakang budaya campuran Sunda dan Betawi. Pada kedua keluarga, ayah memiliki peran sebagai pencari nafkah. Hal ini sesuai dengan kebanyakan peran ayah di Indonesia. Pemberian kasih sayang pada keluarga A lebih dominan di ibu dan pada keluarga B tidak dominan di ayah atau ibu. Perbedaan pengasuhan dapat disebabkan karena kepribadian dan latar belakang dari orang tua.